Kominfo blokir platform yang belum mendaftar PSE. Apa dampaknya? Beberapa platform digital tak lagi bisa diakses setelah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Beberapa platform yang diblokir Kominfo adalah Yahoo, PayPal, Steam, Epic Games, Dota, Counter-Strike, dan Origin. Akibat pemblokiran ini, media sosial dalam 24 jam terakhir diramaikan dengan tagar "Blokir Kominfo" sebagai bentuk ketidakpuasan atas kebijakan tersebut. Diketahui, pemblokiran ini dilakukan karena platform-platform tersebut tidak mendaftar dan mematuhi aturan penyelenggara sistem elektronik lingkup private. Lantas, apa dampak dari pemblokiran itu? Dampak pemblokiran. Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi Safenet, Nenden S. Arum menerangkan, pemblokiran ini tak hanya berdampak pada akses, tetapi juga berpengaruh pada hak-hak masyarakat lainnya. Ia menjelaskan, banyak orang menggantungkan hidupnya melalui PayPal. Beberapa di antaranya juga memanfaatkan platform Steam untuk mendapat penghasilan. Dibandingkan memblokir platform, Arum menilai Kominfo sebenarnya memiliki banyak alternatif sanksi. Menurutnya, proses pemblokiran merupakan pelanggaran hak digital, sebab hak terhadap akses seharusnya dimiliki oleh masyarakat. Arum mengatakan, hukuman denda dalam hal ini lebih proporsional karena hanya ditanggung platform dan tidak melibatkan pengguna. Sebaliknya, sanksi pemblokiran justru akan dirasakan oleh banyak pihak, bukan hanya platform. Pasal terkait PSE yang disorot. Safenet sebelumnya menyoroti Permen Kominfo nomor 10 tahun 2021. Terdapat hal-hal yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Misalnya terkait penerapan tata kelola dan modernisasi informasi dan atau dokumen elektronik. Pada pasal 9 ayat 3, PSE diharuskan untuk memastikan sistem elektroniknya tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang dilarang. Salah satu yang dilarang tersebut dijelaskan pada pasal 9 ayat 4 huruf C, yakni informasi atau dokumen elektronik dengan klasifikasi meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Menurut Safenet, pendefinisian meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum sangat luas, sehingga dapat menimbulkan interpretasi ganda. Dampaknya, hal itu bisa digunakan oleh aparatur keamanan negara untuk mematikan kritik yang disampaikan secara damai yang ditujukan terhadap pihak berwenang. Sementara pasal 14 memberikan kewenangan bagi kementerian atau lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan untuk melakukan pemutusan akses terkait informasi atau dokumen elektronik yang dilarang. Salah satu yang dilarang tercantum pasal 14 ayat 3 huruf C, yakni konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Selain itu, dalam pasal 36 dijelaskan bahwa PSE lingkup private memberikan akses terhadap data lalu lintas dan informasi pengguna yang diminta penegak hukum. Safenet menilai hal ini sangat rentan untuk disalahgunakan dalam praktik penegakan hukum. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.